bersama saya David Pratama dan rekan saya Fani Imaniar. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan dari kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara berikut ini. Dari tadi sepanjang jalan kalau kita lihat ya Fani, dari Bandara Sepinggan hingga sampai titik lokasi saat ini ada banyak sekali masyarakat yang berdiri di pinggir jalan ya, menyambut sepanjang perjalanan ya, menyambut datangnya iring-iringan kirap bendera dan naskah proklamasi. Namun saat ini tidak ada warga masyarakat. Kalau tadi kita lihat jalanannya bagus, kemudian luas. Saat ini jalanannya mulai menyempit, di mana kanan kirinya juga sudah mulai ada warga, dan kita juga masih belum mengetahui di titik mana. Iya, posisi kirap ini ada di titik mana. Tadi dikatakan berdasarkan informasi dari rekan Mukmin gitu ya, kontributor di sana. Kalau tidak salah sebentar lagi akan sampai ke pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Namun Sumbu kita ya, Sumbu masih atau pusat, kita menyebutnya Sumbu ya. Sebuah diksi yang cukup sering kita dengar saat ini ketika Ibu Kota akan berpindah ke Nusantara atau IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Ya pemirsa, kita juga masih menanti informasi dari rekan-rekan yang saat ini bertugas di beberapa titik yang bertempat di wilayah Kalimantan Timur atau Kabupaten Penajam Pasar Utara alias Ibu Kota Nusantara. Ada rekan Mukmin Aziz dan juga Faisal Rinaldi yang ikut serta dalam rombongan kirap Sang Merah Putih atau bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi saat ini. Karena posisi mereka juga bergerak ya Fani, tidak stay di satu tempat, mereka bergerak, jadi kemungkinan melalui wilayah-wilayah yang memang blank spot sinyal begitu ya. Kami juga tadi sempat terkendala sambungan audio, kemudian kami juga tidak bisa menghubungi karena sinyalnya timbul tenggelam pemirsa, dan kita masih menantikan bersama bagaimana informasi terkini dari sana bersama rekan-rekan kami sambil kami hubungi. Kami ajak Anda untuk melihat secara langsung. Visual di sebelah kanan Anda adalah visual real time yang saat ini kami tampilkan untuk Anda bagaimana prosesi perjalanan dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi dari bandara di Sepinggan, Balikpapan menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Iya. Davi, kalau diperhatikan juga ya, Davi dan juga pemirsa, ketika diperhatikan ya sedari tadi di sepanjang perjalanan, bendera merah putih atau pasak-pasak tempat bendera merah putih ditancapkan, sudah kelihatan sekali di pinggir jalan. Gitu kita lihat sudah mulai ada rombongan gordon, atau kalau di Gordon ya. Kalau misalnya di kondangan sih kita mengenal sebagai pagar bagus, pagar ayu. Yang menyambut kedatangan dari kirap Sang Merah Putih atau kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini. Iya, adik-adik kita dari SD, SMP dan juga SMA, kemudian juga mengibarkan bendera merah putih. Ini sebentar lagi sepertinya ini bisa menjadi salah satu indikator, tanda begitu ya, bahwa sebentar lagi bendera sudah tiba di Sumbu Ibu Kota Nusantara. IKN Ibu Kota Nusantara. Ada rasa haru juga ya, ketika kita melihat ini adalah, maksudnya kita berada dalam saksi-saksi sejarah, melihat prosesi yang akan dicatatkan juga dalam sejarah, bahwa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi selama beberapa puluh tahun belakangan dilaksanakan di satu lokasi Jakarta, sekarang di dua lokasi. Di dua lokasi berbeda ya. Dan untuk membahasnya, pemirsa, proses kirap bendera menuju IKN ini masih berlangsung, dan sambil menunggu sampainya bendera pusaka dan naskah teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara, sudah bergabung bersama kami Raja Juli Antoni, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore Pak Antoni, apa kabar? Sore waktu Kalimantan Timur. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kalau kita lihat sejak pagi tadi prosesi kirap ini sudah berlangsung, dan saat ini sebentar lagi sampai ke IKN. Kalau Anda, dari perspektif Anda, melihat prosesi kirap yang berlangsung sejak pagi hingga saat ini seperti apa Pak? Saya kebetulan ada di Jakarta, Mas. Baru kembali kemarin malam ke Jakarta, dan besok insya Allah bersama-sama Pak Presiden ke IKN. Jadi saya hanya bisa menyaksikan kirap ini melalui TV. Namun sebagai seorang anak bangsa, saya merasakan bahwa ada getaran yang bergemuruh di hati saya, bahwa akhirnya dengan kerja keras semua pihak,
benda yang sangat historis, ya, yang sangat bersejarah, yaitu bendera pusaka dan teks proklamasi. Akhirnya sebentar lagi akan sampai di ibu kota baru negara kita, yaitu ibu kota Nusantara. Ini betul-betul bagi saya dan mungkin bagi hampir semua masyarakat Indonesia ini adalah ada keharuan, ada kebanggaan yang ada di hati dan pikiran kita. Baik, kalau misalnya melihat bagaimana atau bocoran yang akan kita saksikan nanti, prosesi penyerahan atau serah terima bendera atau duplikat sangsaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi ketika sudah di ibu kota Nusantara ini seperti apa, Bang Raja Juli? Karena informasinya kita ingin dapat dari A1-nya. Saya kira tidak baik apabila saya membocorkan, dan akan lebih baik nanti pemirsa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi itu terjadi. Namun yang bisa saya update di bagian Istana Negara, jadi sebagai informasi kembali, ada Istana Negara yaitu istana yang bagian depan, kemudian ada Istana Garuda, ya, kantor kepresidenan yang di belakang. Nah, nanti di bagian, salah satu bagian dari Istana Negara itu ada tempat khusus penyimpanan bendera pusaka kita dan juga teks proklamasi, yang menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PUPR yang membangun, segala sesuatunya sudah disiapkan, ya. Tempatnya, suhu udara, ya, yang memungkinkan untuk kemudian bendera pusaka ini maupun teks proklamasi ini menjadi benda sejarah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Oke, bendera merah putih dan naskah teks proklamasi juga ini kan nantinya akan digunakan pada peringatan 17 Agustus mendatang, Pak Raja Juli. Nah, kemudian pelaksanaan upacaranya akan dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni di IKN dan juga di Jakarta. Bagaimana kemudian bocoran kesiapan untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus khususnya di IKN? Karena akan ada banyak sekali tamu-tamu yang hadir di sana. Dan dua di tempat sekaligus. Betul sekali. Ya, memang seperti yang sudah diumumkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bahwa acara detik-detik proklamasi pada tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, ya. Pak Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto akan ada di IKN, sementara Wapres Kiai Maruf Amin beserta Wapres terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka akan ada di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, ini sekaligus sebuah upacara bendera transisi, sebutlah demikian, di mana kita mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru kita, namun juga bukan mengatakan selamat tinggal kepada Jakarta, namun justru mengenang betapa Jakarta selama ini telah berbaik hati kepada bangsa kita. Banyak hal yang sudah terjadi di ibu kota negara kita ini, DKI Jakarta, dan berharap sekali lagi acara yang diselenggarakan secara hybrid ini akan dapat menjadi sebuah prosesi transisi pemindahan ibu kota yang khidmat, tidak hura-hura, diselenggarakan secara sederhana, tapi cukup menggembirakan, membanggakan bangsa kita. Kami konfirmasi lagi ya, Pak Raja Juli, Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN, sementara Wapres Republik Indonesia dan juga Wapres terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di Jakarta. Betul ya? Betul sekali, Mbak. Begitu juga para menteri yang akan mengundang secara resmi tentu saja Kemensesnek. Namun saya mendapatkan informasi menteri pun dibagi dua, ya, sebagian akan menemani Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, dan sebagian yang lain akan menemani Kiai Maruf dan Mas Gibran di Jakarta. Untuk apa? Agar tamu yang baik ada di IKN maupun di Jakarta merasa terhormat, tetap ditemani, ya, tetap di greeting dengan baik oleh Wapres terpilih dan Kiai Maruf, Wapres kita, dan Wapres terpilih Mas Gibran, dan juga jajaran para menteri yang ada di Jakarta. Sebaliknya juga sebagian menteri juga akan membantu Pak Presiden dan Presiden terpilih untuk juga meng-greeting para tamu undangan yang hadir. Baik, Pak
Jajuli, kita juga atau kami mengkonfirmasi terkait dengan waktu pelaksanaan 17 Agustus. Di IKN jam berapa atau pukul berapa waktu Indonesia Tengah, di Jakarta pukul berapa waktu Indonesia Barat? Detik-detik proklamasi mengikuti waktu Indonesia bagian Barat, ya, jadi jam 10 di Jakarta, artinya nanti akan disesuaikan pada pukul 11 di waktu Indonesia Tengah, waktu IKN. Oke, nah ini hybrid menarik sekali dan informasi yang memang luar biasa diberikan. Pak, tapi kami melihat tadi sepanjang perjalanan kirap menuju ke pusat ibu kota Nusantara, infrastrukturnya luar biasa. Kemudian ada jalan yang memang bisa memotong jarak tempuh atau memotong waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Luar biasa persiapannya, Pak. Nah, bagaimana kemudian infrastruktur sebagai pendukung pelaksanaan nanti upacara detik-detik kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Pak? Saya baru kembali dari IKN kemarin malam. Kemarin saya mengecek terakhir bersama teman-teman media. Insya Allah seluruh sarana dan prasarana penunjang untuk terselenggarakannya acara ini insya Allah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diinformasikan juga bahwa Pak Basuki sebagai Menteri PUPR sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pekerja konstruksi di IKN agar per hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan finalisasi seluruh pekerjaan konstruksi yang tentu mengakibatkan kotor, ya, berdebu seperti layaknya pekerjaan konstruksi lain, sehingga mulai besok sampai tanggal 17 Pak Basuki beserta jajaran akan melakukan pembersihan, penataan, ya, semacam beautifikasi yang mudah-mudahan itu tadi diharapkan tidak terganggu oleh proses konstruksi. Jadi mulai hari ini proses konstruksi yang belum selesai, ya, karena ini sekali lagi pembangunan yang bertahap, diberhentikan untuk sementara untuk kemudian akan dilakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan upacara nanti. Baik. Pak Raja Juli Antoni, terima kasih banyak informasinya. Nanti kita juga masih akan update ya bagaimana persiapan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini di IKN. Kita tunggu Pak Raja Juli Antoni. Sebelumnya terima kasih atas waktunya siang hari ini. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya. Selamat sore. Sehat selalu, Pak. Sore benar ya, siang ya. Siang menuju sore lebih tepat ya, Davi dan juga pemirsa saat ini. Dan pemirsa, kirap bendera merah putih untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Iya, kirap bendera ini dimulai dari Monas dan akhirnya ke Bandara atau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma serta untuk diterbangkan ke IKN Nusantara. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta Sabtu 10 Agustus 2024. Upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jawat Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka. Selanjutnya, bendera dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan detasmen kavaleri berkuda, Kaset Pres Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan bendera Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan
duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Kami mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini. Dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Apakah ada pengamanan yang berbeda begitu, mengingat rutenya juga tidak biasa dari Jakarta menuju ke IKN? Kita sudah mengatur dan mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya di Jakarta dan lainnya nanti. Demikian. Untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung, Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk ke Monas nanti di tanggal 10? Tidak ada persyaratan khusus karena ini kan acara untuk kita semuanya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jadi kita berharap tentunya seluruh masyarakat dapat hadir menyaksikan kegiatan ini. Demikian. Bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibraka IKN Nusantara untuk dikibarkan. Iya, itu tadi informasi mengenai bagaimana rangkaian kirap dan persiapannya ya sebelum kirap itu terlaksana dengan lancar sejak pagi tadi hingga hari ini. Dan kita akan kembali lagi pemirsa mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini dari perjalanan iring-iringan kirap menuju Ibu Kota Nusantara berikut ini. Kami juga sambil mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami di sana. Ada Faisal Rinaldi, kemudian ada Mukmin Aziz yang memang ada di sana. Kami masih mencoba untuk menghubungi mereka di sana. Dan pemirsa, ini adalah visual terkini dari rombongan kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Oke, kalau di sisi kiri jalan, Davi, koreksi saya kalau saya salah karena saya lebih, maksudnya yang lebih sering berkendara kan Davi ya. Ini memang ada pengalihan atau ada mekanisme pengalihan arus lalu lintas yang terjadi di jalur tempat rombongan kirap ini melintas ya. Ada kemacetan sempat terjadi. Betul kan ya? Betul. Yang pasti setiap ada rangkaian protokoler itu petugas kepolisian sudah pasti melakukan rekayasa lalu lintas dan menyetop arus lalu lintas yang memang dari bisa menghambat ya. Menghambat dari perjalanan rangkaian rombongan di acara-acara tertentu termasuk acara kirap pada hari ini. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui atau penasaran rombongan dari kirap yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sampai mana dan berapa lama lagi untuk sampai di Sumbu atau pusat Ibu Kota Nusantara, mungkin kita sama-sama akan tanya kepada rekan Faisal Rinaldi yang kebetulan satu-satunya awak media yang berada di rombongan, di tengah rombongan, ikut serta. Betul sekali. Faisal, silakan. Seperti apa perjalanannya dan berapa lama lagi estimasinya akan tiba di IKN? Ya, baik, tapi saat ini kami bersama dengan rombongan yang di pada kirap yang tadi dari Jakarta ke Balikpapan dari Bandara Sepi dan saat ini sudah ataupun dalam perjalanan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Saat ini kami sudah memasuki kawasan Paku atau Kecamatan Paku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di mana jika kita lihat bagi Fani dan juga pemirsa, untuk estimasi tiba kawasan Nusantara atau di Ibu Kota Nusantara kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Kami bersama dengan rombongan iring-iringan daripada mobil yang membawa bendera merah putih
dan juga teks proklamasi atau rangkaian kirap ini akan tiba di Ibu Kota Nusantara sekitar 25 menit lagi. Di mana Davi, Fani, dan juga pemirsa, memang selama perjalanan tadi permahalan yang tadi kami sempat tunjukkan setiap titik yang kami lalui di sepanjang jalan dari Pinggan atau dari Bandara Pinggan menuju ke IKN begitu, di tiap titik di persimpangan jalan, kemudian di pinggir jalan ini ada sejumlah masyarakat Indonesia, anak-anak sekolah yang menyambut dengan antusias lewatnya atau kedatangan daripada bendera merah putih yang dibawa dari Jakarta pada pagi tadi. Dengan tadi Davi, Fani, dan juga pemirsa, untuk rute yang kami lalui, memang tadi kami memasuki tol Pulau Balang gitu. Nah, memang ini tol Pulau Balang untuk saat ini dapat kami informasikan adalah jalan tercepat atau akses tercepat dari kawasan Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Namun untuk saat ini, Davi, Fani, dan juga pemirsa, memang tol Pulau Balang tersebut masih dalam tahap proses pembangunan gitu. Jadi memang untuk umum ini belum bisa dilalui, namun untuk saat ini masih dalam tahap pembangunan dan juga itu merupakan jalan atau akses rute tercepat dari kawasan Balikpapan untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kurang lebih Davi, Fani, dan juga pemirsa, untuk tadi atau untuk saat ini kami kurang lebih sudah 2 jam perjalanan, di mana tadi kami berangkat dari Bandara Pinggan Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini di kawasan kami saat ini menunjukkan pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perjalanan sampai dengan saat ini sudah selama 2 jam perjalanan yang kami tempuh dari Bandara Pinggan Balikpapan, Kalimantan Timur sampai dengan kawasan kami saat ini, yakni sudah memasuki Kecamatan Pak di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan kurang lebih yang tadi kami informasikan bagi kami dan juga pemirsa untuk estimasi di Kalimantan Nusantara. Kembali sinyalnya hilang rekan kita ya, Fani, Faisal Rinaldi, karena mereka terus bergerak begitu ya, dari satu titik menuju ke titik yang lain, dan di wilayah-wilayah tersebut tentu saja ada blank spot yang mengganggu sinyal. Itu semua demi pemirsa di rumah, demi kita menampilkan gambar terkini, visual terkini bagaimana prosesi kirap berlangsung khususnya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Oke. Sambil kita menunggu kedatangan atau rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tiba di pusat Ibu Kota Nusantara. Tadi itu sebenarnya pagi hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kita mengudara, Davi, kita sempat teasing ya kepada pemirsa mengapa kita menggunakan outfit yang bisa dibilang tidak biasa. Iya, gitu. Ini salah satu simbol dalam gitu event kenegaraan, dalam event rangka event besar kenegaraan yang mungkin bisa dikatakan sekali seumur hidup, yang mengandung nilai filosofi tersendiri. Betul, karena tidak hanya prosesi kirap Sang Merah Putih atau kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi saja yang memiliki filosofi, tetapi juga baju-baju kedaerahan yang kita gunakan, di mana mungkin tahun ini, kemungkinan besar tahun ini kita mengucapkan selamat tinggal upacara kemerdekaan di Jakarta ya, dengan baju Demang atau baju kedaerahan Jakarta, baju Demang dan juga kebaya encim. Dan tahun depan 2025 kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berarti tahun depan di IKN, Ibu Kota Nusantara. Satu lokasi saja. Dan kita coba sapa kembali Faisal. Faisal sudah tersambung lagi. Bagaimana kemudian perjalanan tadi sepanjang Anda mengikuti rombongan menuju ke IKN, tadi juga sempat melewati akses jalan yang bisa mempersingkat waktu tempuh. Bagaimana kemudian Anda melihat infrastruktur yang memang mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan? Faisal. Ya, betul tadi yang tadi Anda sampaikan, memang rute yang kami tempuh bersama dengan rombongan kirap yang membawa bendera putih dan juga teks proklamasi melewati jalur atau rute baru yang cukup memotong
waktu atau mempersingkat waktu tempuh kami dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Di mana nanti kami menemukan Fani dan juga pemirsa. Oke. Ya. Baik. Kita akan masih mencoba untuk tersambung dengan Faisal Rinaldi yang saat ini berada di tengah-tengah rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi, di mana mobil Faisal atau mobil yang Faisal naiki saat ini berada di urutan ke-9 kalau urutan ke-9 tadi laporan Faisal ya. Baik, tapi tidak apa-apa Fani dan pemirsa ya, meskipun audio juga terkendala, kemudian juga sambungan sinyal juga terkendala, paling tidak pemirsa di rumah bisa menyaksikan visualnya secara real time dan mengikuti perjalanannya. Betul. Begitu ya, sejak tiba di Sepinggan, kemudian juga berjalan di tengah kota Balikpapan, kemudian menuju ke Ibu Kota Nusantara sambil kita temani. Ya, dan prosesnya sih tidak terkendala. Betul. Alhamdulillah ya. Dan kita harapkan juga sampai dengan nanti tiba di pusat Ibu Kota Nusantara, lancar, semua juga berada dalam kondisi aman, selamat sampai tujuan. Betul sekali. Lancar, aman, dan memang tepat waktu ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Dan pemirsa, sambil kita menunggu informasi dari Faisal Rinaldi, ada informasi Cawan Monas, Jakarta menjadi titik pertama penyerahan bendera merah putih dalam prosesi kirap bendera perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Prosesi dilakukan langsung oleh Kepala Sekretariat Negara kepada Ajudan Wakil Presiden dan Purna Paskibraka 2023. Berikut laporan reporter Camar Hainda dari Cawan Monas. Pemirsa, tentunya ada yang spesial dari perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana akan ada kirap bendera yang digelar dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya kirap bendera dilaksanakan dari Monas menuju ke Istana Merdeka, namun saat ini tentunya sebagai makna simbolis dan juga perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, akan ada kirap yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024. Dan saat ini saya sudah berada di Cawan Monas, Jakarta, yang mana Cawan Monas ini merupakan bagian dari struktur Monas yang sangat bersejarah. Pada tahun 1969, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ini sempat dilakukan untuk pengibaran bendera di pucuk Monas, dan untuk peletakan dari sang saka merah putih adalah di Cawan Monas, di tempat saya melaporkan saat ini. Dan tepat di belakang saya, pemirsa, kita akan sama-sama melihat bagaimana wujud dari duplikat bendera merah putih yang nanti akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Ini merupakan bendera yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Dan selain dari bendera merah putih, kita pemirsa akan bergeser ke sebelah kanan, di mana untuk teks proklamasi juga sama-sama akan diberikan dari Kepala Sekretariat Presiden kepada ADC ataupun juga Ajudan Presiden juga Wakil Presiden, dan nanti akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Selain itu, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa teks proklamasi dan juga bendera merah putih adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cawan Monas ini biasanya terdapat dinding yang besar, di mana ada kotak suara di dalamnya yang nantinya akan mengeluarkan suara dari audio saat Bung Karno membacakan teks proklamasi siaran ulang dari Radio RRI. Tentunya peristiwa yang sangat bersejarah akan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk kirap yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Nantinya kirap ini akan dilaksanakan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya diterbangkan langsung ke IKN Nusantara dan akan diterima nantinya oleh Presiden Joko Widodo, diberikan kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Kirap Sang Merah Putih.